Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ramdhani, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membahas materi tentang pendapatan dan kemiskinan dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pendapatan berdasarkan ilmu ekonomi adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen dan royalti. Jenis-jenis pendapatan dalam dunia perbankan, jenis pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional ini merupakan hasil yang dapat langsung dari kegiatan operasional di suatu perusahaan dan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan kotor merupakan pendapatan dari nilai asli dan faktur penjualan sebelum dikurangi retur barang dan potongan penjualan. Lalu yang kedua, ada pendapatan bersih, merupakan dari hasil penjualan suatu barang atau jasa setelah dikurangi faktor retur barang dan potongan penjualan. Lalu dari pendapatan non operasional ialah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan, yaitu hasil sewa dan bunga. Hasil sewa ialah hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, sedangkan bunga ialah hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain. Lalu di sini ada kemiskinan. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki sumber daya atau akses yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Perlindungan dan tempat tinggal yang layak. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Mengutip Edi Soeharto dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Antara lain, yang pertama ada rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang kedua motivasi yang rendah, lalu yang ketiga pandangan dalam hubungan kekeluargaan, yang keempat terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai, yang kelima tidak kreatif. Selanjutnya ada indikator-indikator kemiskinan. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, antara lain kesehatan, pendidikan, sanitasi air bersih, dan transportasi. Yang ketiga, tidak adanya jaminan masa depan, yaitu karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Yang keempat, kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. Yang kelima, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Yang keenam, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Yang ketujuh, tidak adanya akses
dalam lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan. Yang ke-8, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. Yang ke-9, ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial, yaitu anak-anak telantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal, dan terpencil. Kemiskinan ini muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Terdapat beberapa dampak dari kemiskinan. Yang pertama, kualitas hidup yang buruk. Lalu yang kedua, ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, pendidikan yang terbatas. Yang keempat, kondisi perumahan yang tidak baik atau buruk. Upaya penanganan kemiskinan bisa dilakukan yaitu seperti penguatan ekonomi. Ekonomi yang kuat dapat menghasilkan lapangan kerja dan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, peningkatan akses terhadap layanan. Salah satu kunci dalam menangani kemiskinan adalah memastikan setiap orang memiliki akses yang cukup, ketersediaan dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.